John Herdman mengungkapkan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Saat ini John Herdman sedang dalam proses mencari pemain terbaik yang diproyeksikan untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Setelah melakukan pemantauan di Super League 2025-2026, langkah berikutnya bagi John Herdman adalah mengamati para pemain di Eropa. Perjalanan ke benua biru juga merupakan kesempatan Herdman untuk memantau pemain keturunan yang dapat menjadi bagian dari tim Garuda di masa depan. Demi misi untuk lolos ke Piala Dunia 2030, timnas harus diisi oleh pemain-pemain yang tidak hanya terbaik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan. Herdman menegaskan bahwa dia tidak akan memperhatikan latar belakang pemain. Setiap nama yang memiliki status WNI berpeluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan antara pemain lokal dan keturunan. Kerjasama antar mereka sangat penting. Herdman juga mencatat bahwa keberagaman bisa menjadi kelemahan besar jika tidak dikelola dengan baik. Tetapi jika dijadikan kekuatan, hal itu bisa bermanfaat. Herdman juga menyoroti dukungan besar dari para supporter yang fanatik sebagai motivasi utama untuk mencapai hasil terbaik. Apalagi tim ini berusaha bangkit setelah kegagalan dalam lolos di Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia Ian Madsen dipastikan gagal masuk skuad timnas Belanda untuk Euro 2026. Lantas kegagalan Madsen itu akankah membuatnya berpaling membela timnas Indonesia? Seperti yang diketahui, sejauh ini Madsen sudah beberapa kali dipanggil untuk membela timnas Belanda kelompok umur. Namun pesepak bola 22 tahun itu belum pernah dipercaya untuk memperkuat tim senior. Namun kesempatan emas Madsen untuk tampil di tim senior hadir saat namanya masuk ke dalam daftar 30 pemain timnas Belanda untuk Euro 2026. Hanya saja pada Rabu, Madsen justru tak hadir dalam daftar 26 pemain yang menjadi pilihan terakhir Koeman. Diketahui Koeman tak memanggil Madsen karena ia sudah memiliki banyak opsi pemain di lini belakang. Alhasil Madsen yang memang belum punya pengalaman di tim senior pun tak dibawa ke Euro 2026. Ian Madsen sempat dikabarkan masuk radar PSSI untuk menjadi target naturalisasi selanjutnya. Namun hingga berita ini ditulis, nampaknya belum ada perkembangan lagi soal masa depan Ian Madsen untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun demikian, peluang untuk Madsen bisa berseragam timnas Indonesia masih ada, walaupun Madsen juga masih berharap untuk memperkuat timnas Belanda. Timnas Indonesia U17 akan memanaskan mesin jelang Piala Asia U17 2026 dengan menggelar 2 laga uji coba internasional melawan Cina. Kedua pertandingan persahabatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 dan 11 Februari 2026 di Indomilk Arena Tangerang. Uji coba itu menjadi bagian penting dari program persiapan Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U17 2026 yang akan digelar pada Mei mendatang di Arab Saudi. Dilansir dari Antara, turnamen level Asia tersebut diikuti 16 negara dan menjadi tolok ukur kekuatan tim-tim usia muda di kawasan. Sebelum tampil di Piala Asia, timnas U17 juga akan lebih dulu berlaga di Piala AFF U17 yang dijadwalkan berlangsung pada April. Rangkaian laga itu akan dimaksimalkan untuk membentuk kerangka tim yang solid, sekaligus mengasah mental bertanding para pemain. Indonesia sendiri tidak menjalani babak kualifikasi Piala Asia U17 2026. Status lolos otomatis didapat setelah Garuda Muda menembus perempat final pada edisi sebelumnya yang digelar tahun lalu. Skuad timnas U17 yang disiapkan untuk Piala Asia dan laga persahabatan kontra Cina diperkirakan akan diisi wajah-wajah baru. Sejumlah pemain yang tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar diproyeksikan naik kelas untuk memperkuat timnas U20. Sementara itu, hingga kini PSSI belum mengumumkan sosok pelatih kepala timnas U17. Posisi tersebut masih kosong setelah pelatih sebelumnya, Nova Arianto, dipromosikan untuk menangani timnas Indonesia U20. Sebanyak 2 negara yang ngebet atau berkeinginan kuat melawan timnas Indonesia asuhan John Herdman akan diulas. John Herdman belum memimpin timnas Indonesia di laga kompetitif. Rencananya baru pada 23-31 Maret 2026, John Herdman akan menjalani debut saat timnas Indonesia turun di FIFA Series 2026. Meski belum debut, ada beberapa negara yang ternyata ngebet melawan timnas Indonesia racikan John Herdman. Siapa saja? Nama pertama adalah timnas Cina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Federasi Sepak Bola Cina tertarik menjadikan timnas Indonesia sebagai lawan uji coba timnas Cina pada November 2026. Namun Erick Thohir belum mengiyakan permintaan di atas.
Sejauh ini baru Timnas Indonesia U17 yang resmi akan menjalani laga uji coba melawan Cina U17. Tak heran Cina menjadikan Timnas Indonesia sebagai calon lawan. Dalam beberapa tahun terakhir, performa Timnas Indonesia meningkat seiring kehadiran pemain-pemain keturunan berkualitas. Timnas Indonesia dan Cina pun rutin bertemu dalam 2 tahun terakhir. Di tahun 2024, Cina menang 2-1 atas Timnas Indonesia. Selanjutnya pada Juni 2025, giliran Timnas Indonesia yang menang 1-0 atas Cina. Federasi Sepak Bola Bangladesh membuat langkah berani di FIFA Matchday Maret 2026. Bangladesh tertarik menantang Timnas Indonesia yang sedang membangun kekuatan baru di bawah asuhan John Herdman. Sayangnya, laga di atas tidak akan bisa digelar pada Maret 2026, sebab Timnas Indonesia sudah memiliki agenda pada Maret 2026, yakni turun di FIFA Series 2026 pada 23-31 Maret 2026. Sudah ada 3 negara yang dikonfirmasi mendarat di Indonesia pada Maret 2026, yakni Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, dan Kepulauan Solomon. Lauren Ulrich menegaskan bahwa dirinya belum ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait peluang membela Timnas Indonesia. Gelandang FC Magdeburg itu mengakui memiliki darah Indonesia, namun saat ini fokus utamanya masih pada karier bersama klub dan tim nasional Jerman. Ulrich mengungkapkan bahwa garis keturunannya memang memiliki keterkaitan dengan Indonesia melalui keluarganya. Kakekku memiliki leluhur dan akar keturunan Indonesia. Itulah mengapa saya punya akar keturunan Indonesia dari Belanda dan Indonesia, kata Lauren Ulrich. Ia menjelaskan bahwa latar belakang tersebut membuat namanya kerap dikaitkan dengan potensi naturalisasi Timnas Indonesia. Dalam perjalanannya sebagai pesepak bola muda, Ulrich mengaku mulai mendapat perhatian dari supporter Indonesia melalui media sosial. Dukungan tersebut membuatnya merasa tersanjung sekaligus bangga. Meski demikian, pemain yang pernah membela Timnas Nasional Junior Jerman itu menilai waktu belum tepat untuk membicarakan langkah besar soal tim nasional. Ia menegaskan masih terlalu dini untuk memutuskan masa depan internasionalnya, apakah bakal membela skuad Garuda atau tidak. Ulrich pun menekankan bahwa prioritasnya saat ini adalah berkembang bersama klubnya di kompetisi Jerman. Ia ingin memastikan progres kariernya berjalan stabil. Calon pemain Timnas Indonesia Luke Vickery kembali cetak gol di Liga Australia. Hal ini tentu bisa bikin pelatih John Herdman bahagia. Nama Luke Vickery tengah jadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, pesepak bola berusia 20 tahun itu disebut-sebut punya darah keturunan Indonesia. Tak hanya itu, penampilannya cukup tajam di musim ini. Vickery sudah mengemas 5 gol dan 2 assist dalam 17 pertandingan di semua kompetisi bersama klubnya MacArthur FC. Terbaru, Vickery menyumbang 1 gol saat MacArthur FC menghantam Melbourne City FC 6-2 di Sydney, Australia, Sabtu 24 Januari 2026 sore WIB. Itu adalah gol ketiganya di Liga Australia 2025-2026. Sebelum memperkuat MacArthur FC, Vickery berkostum Western United FC dan memulai debutnya pada musim lalu. Di sana, ia menceploskan 1 gol dan 1 assist dalam 16 pertandingan di semua kompetisi. Di level internasional, Vickery baru dipanggil ke Timnas Australia U19. Ia mencatatkan 1 gol dalam 4 penampilan. Namun, bisa jadi Vickery akan berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Saat ini, Vickery memegang paspor Australia. Ia bisa dinaturalisasi menjadi WNI karena memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek di pihak ibu, yang diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara. Bila jadi dinaturalisasi, John Herdman tentu berbahagia. Pasalnya, Luke Vickery bisa diturunkan sebagai sayap serang di kedua sisi, serta penyerang tengah, sehingga menjadi opsi bagus di lini depan. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, mengibaratkan perannya seperti seorang koki di dapur besar sepak bola tanah air. Pelatih asal Inggris ini menegaskan komitmennya untuk meracik talenta muda agar siap bersaing di level tertinggi dan membawa skuad Garuda meraih pencapaian prestisius. John Herdman berbicara tentang visi dan misinya usai menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut mengatakan tidak hanya ingin fokus ke tim senior, Herdman juga menaruh perhatiannya kepada para pemain muda. Juru taktik berusia 50 tahun itu menginginkan adanya keselarasan antara tim U20, U23, dan senior di Timnas Indonesia.